Wafatnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dalam buku History of Java disebutkan bahwa pada tahun 1428 Saka atau 1509 Masehi, dalam usia yang sangat lanjut, tahun tersebut dibantah oleh para sejarawan Cirebon, mengingat ketika peristiwa Perang Galuh Cirebon, Sunan Gunung Jati masih berperan. Dan lagi pula kejadian Perang Galuh Cirebon tersebut terjadi setelah peristiwa yang diduga kematian Sunan Gunung Jati dalam buku History of Java. Menurut catatan Kesultanan Cirebon, sebagaimana yang tertulis dalam Negara Kertabumi dan Purwaka Carubanagari, Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 11 Kresna Paksa, bulan Bhadramasa, tahun 1490 Saka atau 1568 Masehi. Adapun mengenai kisah kewafatan Syekh Syarif Hidayatullah, sebenarnya diceritakan juga dalam naskah Mertasinga, adapun ringkasannya sebagai berikut. Di masa sepuhnya, Sunan Gunung Jati menghabiskan waktunya di Gunung Kentaki, sebelah barat Gunung Sembung, yang sekarang dijadikan pemakaman beliau. Di gunung ini, beliau menyendiri dan berhari-hari dihabiskan untuk bertafakur. Sebelum beliau wafat, Sunan Gunung Jati mengirimkan surat untuk anaknya, Raden Sabakinkin, yang menjadi Sultan di Banten, yang isinya memerintahkan agar Raden Sabakinkin memerintahkan anaknya, yang bernama Kapil atau Maulana Muhammad, untuk melaksanakan ibadah haji. Sunan Gunung Jati wafat di atas pembaringannya. Tikarnya terbuat dari daun rundamala, sementara bantalnya dari batu. Pada saat meninggal, umur Sunan Gunung Jati mencapai 120 tahun. Adapun yang terlibat dalam menguburkan beliau adalah Sunan Kalijaga, Syekh Datul Kafi, dan Pengarang Makdum. Dalam naskah Mertasinga, sebenarnya selain telah dijelaskan sebagaimana ringkasan cerita di atas, juga terdapat hal-hal mistis di dalamnya. Hal-hal tersebut dapatlah dimaklumi karena naskah Cirebon pada umumnya ditulis dengan tembang, dan juga di dalamnya memuat nilai-nilai mistis. Nilai-nilai mistis dalam cerita tersebut yang terkandung dalam naskah Mertasinga diantaranya: yang pertama, proses pengiriman surat wasiat Sunan Gunung Jati kepada anaknya di Banten dengan menggunakan keris Sanghyang Naga yang melesat membawa surat. Adapun yang kedua, jasad Sunan Gunung Jati sirna ke langit, dijemput para malaikat, dan yang tertinggal hanya jubah serta tasbihnya saja. Demikianlah kisah wafatnya Sunan Gunung Jati, wali ternama dari Wali Songo yang menebar Islam di tanah Jawa. Wallahu a'lam bishawab.